bone tamate kasih tamu mali di gente iya to umpa ape sanambunga anu masero pindan hilan padanga di Indonesia lilina tari gitiku randana Nusantara kurre sumangana lengang buang di madu sampa toringi parayan narik keto paunganan buang atalu sama buah bandang iya mau boleh buang di pentiongan ni sukaran nanuguna di belalun duni sangka asura madatuna undampa batara tua lombokna tibang kogalang tane tena di pasar gaya buamangka ungkong bongo ma'dan dan maritik untampa saka sayang buang mangka ungkong bongo torrotolino untampa tosan dapatina na kombo tang salah kombo la tampa tang salah tampa na kombo susi rupanna na tampa tentua aganna iya mo pore anna makamba ma'rufa tawilan ti Allah di temaras anna ila lilina pada ngadilu daerahna batara guru di gente iya wilayah satu teguh dalam Yesus dan setia melayani. Langan ni atau untuk roy tangke naram baton ni sungi kurapakana dai ilante pada ngatuo balo tanah tumbuh pulau ilan lilikna Toraja Utara tari gitiku randana wilayah 2 gereja Toraja kai atasan natama ticit na Pak Martinus na kuha tayo ko bisa rampo la mali na matonika nomba mo susi nunggu sonda anak-anak tayo ko kung persiapan tiro gitu pedoman ya para bahan nah mga cako oh saking syarti saking syari saking syari balik pa ako pati dia yo itu mana sulit mo jadi pemula ya pemula mitete mo selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada memuji nama Tuhan yang esa. Apa mana di penanan tuh ya? Apa mana di penanan dia?
Aku lihat ya. Lagu apa kita dolen? Pemandu itu Oh, kari jujur teman. Aku lihat ya. Apa yang merasukimu? No kok, ini lagu sekolah minggu. Lagu sekolah minggu tuh. Apa yang merasukimu? Narasuki kena setan tiba-tiba ke bulu. Kamu ikutan langsung kamu pergi cerita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong berkati kami sekalian. Amin. Silahkan Kak Petu. Oke, selamat pagi. Oke, semuanya siap mendengarkan cerita Alkitab? Siap? Baptisnya diperlihatkan ke saya. Kemudian saya pergi lagi, ada namanya LSM yang dibawahi oleh sebuah NGO di Palu, dikatakan dalam keyakinan ayahnya, dan dia tinggal di tengah-tengah. Kasihan sekali. Dan yang paling parah, saudara kandungnya sekarang juga di penjara, di lapas perempuan karena korban narkoba. 2 bersaudara diterlantarkan. Kemudian ada indikasi lagi, ada lagi 1 anak, itu sementara saya dekati. Tips praktis apa yang harus saya lakukan, Pak, supaya saya tidak ditertawakan, dan kemana saya harus melapor hal seperti ini? Karena di orang tua saya ditentang, di polisi ditertawakan, saya ke Komnas HAM malah saya dikatakan ibu mau caleg. Ini menarik. Jadi Bapak Ibu, pertama memang dalam konteks anak, keluarga itu punya pengaruh yang sangat kuat, punya pengaruh yang sangat menentukan, termasuk juga soal agama. Ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini agak berbeda. Orang tuanya udah convert, lalu ya memang kalau dalam undang-undang anak mesti ikut agama orang tua tuh, Pak. Video ABK nih, sekarang ABK dilaporkan Kak di keluarga ABK adalah anak yang harus diperlihatkan ke saya. Kemudian saya pergi lagi, ada namanya LSM yang dibawahi oleh sebuah NGO di Palu, dikatakan dalam keyakinan ayahnya, dan dia tinggal di tengah-tengah. Kasihan sekali. Dan yang paling parah, saudara kandungnya sekarang juga di penjara, di lapas perempuan karena korban narkoba. 2 bersaudara diterlantarkan. Kemudian ada indikasi lagi, ada lagi 1 anak, itu sementara saya dekati. Tips praktis apa yang harus saya lakukan, Pak, supaya saya tidak ditertawakan, dan kemana saya harus melapor hal seperti ini? Karena di orang tua saya ditentang, di polisi ditertawakan, saya ke Komnas HAM malah saya dikatakan ibu mau caleg. Ini menarik. Jadi Bapak Ibu, pertama memang dalam konteks anak, keluarga itu punya pengaruh yang sangat kuat, punya pengaruh yang sangat menentukan, termasuk juga soal agama. Ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini agak berbeda. Orang tuanya udah convert,
Lalu ya memang kalau dalam undang-undang anak mesti ikut agama orang tua tuh Pak. Itu satu ya. Sehingga gitu ya, jangan lelah gitu ya, walaupun orang tuanya seperti itu. Nah, tetapi sebaliknya Bapak Ibu, ini terjadi di beberapa daerah, misalnya di Mentawai karena ketidaktahuan gereja terhadap undang-undang ini, banyak juga yang diambil gitu. Orang tuanya masih Kristen, anaknya diambil, tapi nggak ada. Kenapa? Karena gereja nggak tahu bahwa ada undang-undang, nggak boleh. Jadi ada satu pasal, setiap anak itu berhak mendapatkan tapi ada kalimat di belakangnya, tanpa mempengaruhi agama dan keyakinannya. Nah itu gitu. Jadi anak-anak menciptakan lingkungan yang sehat, yang subur, yang baik tanahnya ya gitu ya. Benih itu siapapun yang menabur, kalau Tuhan berkehendak pasti tumbuh. Dan pengalaman kami terjadi gitu ya, di usia mereka 20, 25 gitu ya, dia bertumbuh di mana akhirnya benih itu tumbuh. Dan tugas kami sebagai tim awal gitu ya, yang mengurusi mereka anak-anak, bagaimana menciptakan itu gitu ya, sehingga mereka punya pengalaman. Dan kalau Tuhan sudah berkehendak, nggak lari kemana-mana gitu ya. Jadi apalagi kasus yang kakak tadi sampaikan cukup pelik ya, sehingga bagaimana anak ini tetap didampingi, jangan karena masalah orang tuanya jadi tenang. Taruh bayi di depan rumah saya gitu. Saya boleh ambil apa enggak? Belum. Agama bayi ini sama saya sama enggak? Nah kan pertanyaannya gimana saya tahu agamanya tak sama gitu. Orang tuanya nggak ada, mayoritas dia ditemukan. Jadi kalau di lingkungan sini semuanya Kristen, walaupun siapapun ya dia boleh. Tapi kalau di tempat saya yang mayoritas Muslim, ya saya nggak boleh. Saya mesti ambil, saya lapor ke RT, RW, ke polisi.